kita luangkan waktu tuh salah satunya, yaitu adalah dengan mendoakan anak-anak kita. Wah, ini betul-betul Nah, itu karena menjadi penting. Karena kita lupa gitu ya. Oh, kayak kita mau ngerubah si A, si B, si D gitu ya. Tapi kita lupa sama yang membuat anak ini siapa gitu kan. Iya, betul. Ada dua hal Coach Indra gitu ya, bahwa memang peningkatan kompetensi atau penilaian kompetensi dan penilaian kinerja itu harus dilakukan secara terus menerus ya. Coach Yuni Istihah. Waduh, gimana kabarnya Coach Yuni hari ini? Alhamdulillah sehat Coach Indra. Gimana kabarnya juga Coach Indra nih? Alhamdulillah sehat Coach Yuni. Mudah-mudahan sehat selalu ya Coach Yuni ya. Amin. Kayaknya kesibukannya semakin hari semakin padat nih Coach Yuni ya. Sibuk di rumah maksudnya. Oke, Coach Yuni ini kalau nggak salah Coach Yuni ini sudah mendampingi lebih dari 100 sekolah ya Coach Yuni ya. Iya. Terutama di bidang pengelolaan SDM juga ya Coach Yuni. Salah satunya ya. Salah satunya dari pengelolaan SDM. Oke. Di pengelolaan SDM itu cukup ini juga ya berarti ya. Jadi menarik juga sih ya, karena yang ditangani kalau manajemen terus kita berbicara pengelolaan sistem itu kan ada satu standar baku dan itu pasti melibatkan SDM kan pastinya ya Gus Indra ya dalam implementasinya. Nah uniknya ini karena SDM ini kan sesuatu hidup ya, orang atau people yang dia terus tumbuh punya satu potensi yang berbeda sehingga perlakuan dan juga penyikapan ini menjadi sangat unik untuk setiap lembaga gitu Coach Indra. Oke Coach Yuni, mungkin menarik ya tadi ya yang disampaikan oleh Coach Yuni. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih Coach Yuni, kira-kira pendampingannya biasanya di bidang apa aja nih Coach Yuni yang diberikan oleh Coach Yuni dan teman-teman yang ada di Kuanta mungkin ya. Baik, di sistem pengelolaan SDM pastinya ya, itu kan kita tidak lepas dari proses perencanaan SDM yang berkualitas atau memiliki kompetensi yang bagus. Nah, proses pemetaan ini Coach Indra gitu ya, kita melakukan proses asesmen awal untuk SDM kita gitu ya, dan melakukan proses penempatan yang tepat gitu ya. Walaupun kita kan sebenarnya bukan pemain utama yang ada di lembaga gitu, tapi kita memberikan satu support gitu ya, bagaimana melakukan proses asesmen awal untuk pemetaan SDM yang tepat ya. Ini bahasanya adalah SDM yang tepat untuk menduduki posisi-posisi yang itu kedepannya memberikan satu kontribusi untuk dunia pendidikan yang ada di lembaga. Oke, berarti betul-betul di assessment gitu ya di sini ya. Di proses awal. Nah, ketika kita menempatkan SDM itu pastinya itu ada beberapa hal yang perlu dikawal oleh tim atau lembaga. Nah, disitulah desain bagaimana proses pengembangan SDM, baik itu di proses pendampingan terkait dengan kompetensi yang harus dikembangkan, skill yang harus dimiliki, itu menjadi satu titik poin penting yang akan dilakukan oleh lembaga. Yang paling penting sendiri itu adalah bagaimana lembaga mampu memiliki sebuah desain atau lembaga itu memiliki satu perencanaan jangka panjang, bukan hanya jangka pendek, sehingga SDM itu bukan hanya sekedar dia bekerja di situ atau mengajar di situ, tetapi bagian dari human capital yang secara otomatis atau kedepannya itu menjadi satu modal yang akan kita investasikan untuk kemajuan lembaga itu. Oke, menarik ya, dari mulai asesmen awalnya, penempatan sampai dengan pengembangan dan jenjang karirnya tadi ya yang disampaikan Gus Yuni ya. Karena tadi betul ya, sekarang kan sebelumnya mungkin ada HRD ya. Iya betul ya. Iya, sekarang kan maksudnya SDM ini menjadi investasi tadi yang disebutkan Gus Yuni gitu ya. Nah, ini memang gitu ya, di lembaga pendidikan atau sekolah sebenarnya semuanya sudah fokus nih Gus Indra terkait dengan peningkatan kompetensi SDM. Bahkan
di pemerintah sendiri juga gitu ya, di SDM pendidikan itu sangat fokus untuk peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Bahkan sampai di beberapa kebijakan yang menjelaskan terkait dengan model kompetensi yang harus dimiliki oleh kepemimpinan sekolah maupun oleh guru. Nah, di sini memang gitu ya, yang namanya investasi ini kan nggak mudah dan tidak murah ya, Bu Indra ya, dan waktunya juga bukan waktu dalam sesaat atau singkat, tetapi membutuhkan satu investasi di lembaga sendiri gitu ya, baik itu waktu, tenaga dan biaya, sehingga SDM itu betul-betul menjadi satu modal yang harus dimiliki oleh lembaga. Oke, kalau bisa kita bilang concern utama di SDM itu apa tuh Coach ini? Concern pertama itu sebenarnya kompetensi. Nah, kompetensi itu bukan hanya berbicara pada skill orang atau keterampilan seseorang, tetapi kompetensi ini kalau kita lihat nih ya, Coach Indra ya, tuntutan kita di kompetensi abad 21 lah gitu ya, sekarang gitu ya, yang lagi tren gitu ya, teman-teman gitu ya. Nah, di kompetensi abad 21 itu kan ada satu kompetensi yang akan kita terapkan gitu ya bagi guru-guru kita di lembaga pendidikan. Salah satu nih saya sebutlah adalah kompetensi terkait dengan literasi. Literasi ya. Nah, literasi. Kenapa bukan hanya siswanya yang harus punya kompetensi literasi, tetapi SDM abad 21 itu harus punya literasi. Salah satunya adalah literasi numerasi. Ya kan gitu ya. Kenapa ini menjadi penting? Kita nggak bisa lepas nih dari dunia literasi terkait dengan numerasi. Literasi finansial gitu ya. Seringkali gitu ya kita sangat pandai gitu ya untuk menggunakan uang, tetapi ketepatan gitu ya di dalam menggunakan uang yang itu hubungannya dengan pemanfaatan dan juga investasi secara personal, kelembagaan maupun untuk keluarga itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh teman-teman kita ya gitu ya. Terus mungkin literasi di dalam membaca data, menjata data gitu ya. Nah, di era-era sekarang gitu ya, kompetensi untuk membaca data ini menjadi sangat penting. Nah, kompetensi literasi ini menjadi penting dimiliki oleh SDM kita. Itu salah satunya. Yang kedua adalah terkait dengan kompetensi yang itu kaitannya adalah dengan berpikir, Gus Indra ya, atau bagaimana proses pengetahuan itu dimiliki oleh SDM kita. Mungkin yang sekarang lagi tren itu adalah 4C gitu ya, bagaimana seorang SDM memiliki 4C, yaitu adalah creativity, terus komunikasi, critical thinking gitu ya, dan kolaborasi. Nah, proses ini gitu ya, ini kan bagian dari teori yang kita pahami, tetapi nanti diimplementasikan di lembaga dalam bentuk program, dalam bentuk performance indikator yang harus dicapai, ini kan tidak mudah. Nah, diskusi dan juga desain itulah yang kita kembangkan gitu ya, sehingga lembaga betul-betul memiliki satu alat ukur. Oh, ini kompetensi ke depan yang memang betul-betul harus dikuatkan gitu ya. Nah, yang paling utama itu adalah kompetensi yang itu kaitannya juga dengan karakter SDM itu sendiri. Karena apa begitu ya, walaupun dia pintar di dalam numerasi, mungkin di dalam teknologi gitu ya, tapi terkait dengan karakter gitu ya, atau bagaimana seseorang SDM kita di dunia pendidikan itu mampu menempatkan dirinya dengan high karakter yang good atau yang baik. Mungkin contoh sederhana di sekolah itu kan ini yang banyak terjadi ya di beberapa waktu ini kan pergantian SDM apalagi ini tahun ajaran baru nih, Gus Indra ya kan. Ini pasti tim itu kan ada tim baru, rekrutmen baru, formasi gitu ya, baru begitu ya. Nah, kompetensi ini yang kita butuhkan salah satunya adalah adaptif. Contohnya gitu ya. Maka proses adaptif itu apakah lembaga itu membiarkan di dalam aktivitas gitu ya, mereka itu mengalami satu proses perubahan, atau ada satu hal program sehingga mereka itu betul-betul gitu ya di dalam era mereka bekerja di lembaga pendidikan atau berinteraksi di dalam lembaga pendidikan, mereka siap dengan perubahan-perubahan yang ada, baik itu kebijakan ya dari pimpinan atau sekolah atau pemerintah maupun
tim baru yang nanti akan bergabung gitu. Iya. Iya menarik itu ke sini ya, adaptif tadi itu. Apalagi sekarang itu kan kadang turnovernya tinggi ya, antara SDM itu sering keluar masuk gitu ya. Iya ini menarik memang gitu. Biasanya tahun ajaran baru pasti ada guru baru kan gitu ya. Ada guru baru, betul tim baru. Apalagi ini lulusan anak-anak yang fresh graduate juga mulai masuk kan seperti itu. Nah ini menarik juga. Kemarin saya juga sempat diskusi sama Coach Diwan ya di podcast ini. Kadang itu lembaga itu kesulitan itu ya, artinya agak ragu, memiliki keraguan Coach ini. Ketika tadi kan yang salah satu concern utamanya adalah kompetensi ya tadi yang disampaikan Coach ini gitu ya, kompetensi dari seorang katakanlah SDM ini guru begitu ya. Nah guru baru ini mau dikembangkan itu agak sulit karena di sisi yayasan atau di sisi pemilik sekolah gitu ya. Ketika nanti saya kembangkan sampai berapa lama dia akan di sini gitu ya, berkaitan dengan komitmennya. Nah ini kalau dari sisi SDM gimana nih Coach ini mengatasi fenomena-fenomena begitu ya? Kayaknya terjadi di banyak lembaga ya. Iya betul ya. Ini saya mau investasi nih guru gitu ya. Mau kita kirim untuk proses pelatihan kan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti keluar dan yang udah kita berikan, investasi yang kita berikan habis, ujung-ujungnya keluar kan begitu ya. Coach Indra gitu ya, bahwa memang gitu ya kondisi ya, kalau saya mengamati hampir lebih dari 10 tahun di akhir-akhir ini gitu ya, itu betul-betul terjadi di banyak lembaga, bahwa gitu ya terjadi bedol guru, bukan bedol desa gitu ya, gitu ya. Jadi satu sekolah ada yang betul-betul ingin melakukan proses challenge baru nih guru-guru gitu ya dengan pengalaman baru, sehingga apapun tuh alasannya ya Coach Indra ya, mereka berpindah gitu ya. Maka kalau saya sih gitu ya Coach Indra gini, ini kacamata secara personal gitu ya Coach Indra ya, bahwa investasi yang nanti akan kita berikan itu sebenarnya bisa dihitung. Oh gitu ya, bisa dihitung. Bisa dihitung ya. Jadi investasi kita kepada personal itu bisa dihitung. Dan proses pengembalian investasi kita ke personal itu juga bisa dipastikan atau bisa dihitung. Kira-kira ketika saya menginvestasikan si A sebagai guru saya atau tim kami gitu ya, ketika kita memberikan satu investasi dalam bentuk pelatihan atau pengembangan, dia itu harus memberikan kontribusi itu berapa lama. Nah, maka di sini yang pertama memang komitmen ya. Komitmen, betul ya. Jadi di proses SDM gitu ya, saat proses mungkin ada satu kan biasanya Coach Indra kalau sebelum bekerja kan diminta untuk melakukan proses penandatanganan atau komitmen secara lisan gitu ya. Nah, maka yang perlu dipastikan adalah Anda mau memberikan kontribusi Anda di sini berapa tahun. Jadi dari awal harus clear tuh ya. Dari awal harus clear gitu ya. Nah, di sini memang tantangannya adalah mensinergikan antara kebutuhan lembaga dengan kebutuhan SDM itu. Ada sekolah yang pertimbangan, saya butuh orang yang jangkanya jangka panjang. Ini kan pilihan-pilihan ya, Coach Indra ya, dalam aturan, dalam desain lembaga. Maka mana nih yang perlu disinergikan? Kalau memang mencari dengan beberapa kriteria itu, maka cari. Ada SDM yang membutuhkan, saya memang betul-betul butuh gitu ya, investasi SDM ini jangka pendek. Maka begitu ya, terjadilah satu klik sehingga terjadi satu kesepakatan gitu ya, kerjasama, gurunya mau bergabung, lembaga juga leluasa untuk menerima. Maka menghitung komitmen tadi, saya mau bergabung 1 tahun, mau bergabung 2 tahun, mau bergabung 3 tahun. Nah di komitmen itu adalah kontribusi apa yang akan Anda berikan ketika Anda bergabung selama 1 tahun, selama 2 tahun. Artinya komitmen seterusnya dari guru baru tadi ya Coach Yuni ya berarti betul, ya. Gitu ya. Dan itu kita akan mengukur gitu kan, gitu ya. Bagaimana nanti lembaga akan memberikan investasi kepada person ke person. Jadi nggak ada. Tapi kadang walaupun sudah begitu ya Coach Yuni, namanya milenial itu kadang sering di tengah jalan dia keluar gitu ya. Belum sesuai dengan perjanjian awal nih udah keluar. Itu gimana Coach Yuni menghadapi gitu? Kan kita ada satu komitmen bersama ya. Harus disepakati tadi ya, bahwa kita akan berikan keleluasaan tadi kan gitu ya. Anda mau bergabung di sini berapa?
1 tahun. Oke, kita akan komitmen Bapak Ibu berdasarkan kesepakatan kita ya, 1 tahun apa yang akan Anda kontribusikan dan apa yang akan kami berikan kepada lembaga Anda. Memang sekarang yang justru jadi banyak kendala itu adalah Coach Indra, ketika SDM itu sudah menjadi pegawai tetap. Lepas justru jadi ini ya, jadi kendala ya malah. Jadi kendala di banyak tempat nih sekarang gitu. Gimana tuh kesini kendalanya tuh? Ini kan banyak tuh info-info tergiurkan tuh ya di tempat-tempat gitu ya, lain yang secara fasilitas gitu ya, menggoda, secara pekerjaan lebih ringan, tapi hasil yang didapatkan kan wah menggiurkan nih bagi Bapak Ibu guru kan begitu ya. Nah ini menjadi satu hal yang menurut saya memang perlu dievaluasi bersama gitu ya, walaupun tiap kebijakan lembaga ada yang begitu dia tahu mengikuti satu challenge atau kesempatan lain gitu ya, maka lembaga itu akan memutus secara otomatis gitu ya ketika dia mau. Tapi ada yang tadi memanfaatkan sesi-sesi di belakang layar gitu ya, di belakang panggung gitu ya, mencari satu kesempatan. Nah saya kira ini harusnya menjadi edukasi bersama ya, baik itu bagi guru sendiri, bagi para pimpinan atau kepala sekolah, bahkan bagi lembaga itu sendiri. Lembaganya ya. Maka di era keterbukaan sekarang harusnya gitu ya, apakah nanti gitu ya Bapak Ibu guru yang memang mau betul-betul mencari satu challenge lain itu diungkapkan di awal. Jadi ibaratnya itu harus deal dari awal gitu ya. Harus deal di awal. Jadi mungkin kita akan betul-betul memberikan satu bukan satu restu ya gitu. Mesti akan kita restui lah ya gitu ya. Jadi pada proses ta'arufnya itu harus betul-betul jelas gitu ya. Jadi di awal itu memang ada satu kesepakatan bila ingin mengundurkan diri maka 6 bulan sebelumnya sudah harus disampaikan gitu ya. Anda mau kemana dan ini kemana gitu kan, memang harus jelas. Berarti termasuk di ini ya Coach ini ya, termasuk mungkin kalau ada kompensasi atau punishment ketika melanggar peraturan yang sudah disepakati tadi, itu mungkin harus jelas juga ya Coach. Harus jelas juga begitu ya. Tapi memang tidak sesederhana itu ya. Iya, karena di lapangan kadang betul ya, tidak sesederhana itu karena dunia pendidikan itu sangat kompleks betul. Gitu ya Coach Indra. Iya sepakat dengan itu Coach. Saya juga beberapa kali ke sekolah ya melihat fenomena begitu gitu ya. Ada yang orang baru masuk berapa bulan nggak lama keluar gitu ya. Memang tantangan kita kan begitu ya. Bahkan memang sekarang akhirnya gitu ya Coach Indra, kalau saya melihat ya, bagi para pemilik lembaga itu ketika menentukan satu kebijakan menjadi pegawai tetap itu sekarang sangat lebih selektif akhirnya. Artinya biar tidak kecolongan lagi nih ya. Sebenarnya bukan kecolongan kadang-kadang gitu ya. Karena apa ya? Ya itu adalah kalau nggak gitu juga nggak tertantang juga ya kayaknya lembaga untuk membuat satu sistem gitu ya. Betul. Nah kalau kita mungkin terpaku dengan satu SDM yang kita anggap bagus gitu ya, maka kita akan terlena di situ. Padahal ada satu sistem backup besar yang harus kita siapkan. Siapapun penggantinya akan siap. Dan itu langsung bisa dipakai. Itu kan yang harus kita siapkan kan begitu. Langsung bisa jalan gitu. Langsung bisa jalan begitu. Oke. Nah Coach ini ada satu fenomena juga nih Coach ini ya. Antara kadang ada tadi kan apalagi tahun ajaran baru gitu ya. Ada guru yang baru masuk nih. Nah ini bertemu dan berkolaborasi gitu ya dengan guru-guru senior nih ke sini. Ini kadang menimbulkan hal-hal yang agak unik gitu ya kadang-kadang ya. Nah, itu gimana caranya biar mereka ini bisa nggak sih kalau memang digabung berkolaborasi gitu, bisa nggak ke sini ya? Atau harus dipisah nih? Yang senior dikelompokkan sendiri gitu, atau gimana ke sini? Kayaknya kalau Bapak Ibu guru itu terkait dengan grouping ya. Grouping itu kayaknya udah tuntas ya, karena memang grouping itu kan kalau di usia perkembangan anak itu kan adanya di teman-teman atau anak-anak kita SMA kan gitu ya. Gitu. Mungkin kalau dia nggak tuntas, oke lah teman-teman di kuliah gitu ya. Nah fenomena itu mungkin bisa jadi terjadi gitu ya di lembaga pendidikan, bahwa ada grup anak-anak milenial gitu ya, generasi Z, atau justru gitu kalau tadi sebutkan adalah guru-guru senior gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa dilakukan proses edukasi bersama gitu ya, bagaimana membangun budaya sekolah kolaboratif
Ya, jadi budaya sekolah yang kolaboratif ini memang harus dibangun dari sistem interaksi yang dibangun oleh sekolah. Jadi tidak bisa secara otomatis itu terbangun tiba-tiba membaur begitu ya. Maka memang harus menjadi satu budaya bersama yang itu dibuat oleh lembaga atau kebijakan begitu ya, lembaga yang menjadikan semua orang itu mau belajar dan mau berkolaborasi. Iya. Nah ini berkolaborasi nih Coach Yuni, kuncinya kayaknya ya. Nah terus apa Coach Yuni dampaknya ketika SDM di lembaga itu mungkin tingkat kolaborasinya rendah gitu ya. Terus apa manfaatnya kalau tingkat kolaborasinya tinggi nih Coach Yuni? Menurut pengalaman Coach Yuni aja deh kayaknya ya. Kita itu kan biasanya kalau memetakan satu lembaga itu kan salah satunya yang kita ukur itu kan collectivity ya. Iya, kebersamaan ya. Kebersamaan kan, collectivity gitu ya. Kita kan bisa mengukur gitu ya. Oh lembaga ini ketika diberikan target itu akan selesai berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu salah satunya yang mempengaruhi adalah collectivity. Nah collectivity itu salah satunya itu adalah aktivitasnya adalah berkolaborasi. Iya. Maka gitu ya, komponen mutu salah satunya itu adalah bagaimana sekolah bisa membangun kolaborasi bukan hanya dengan eksternal tetapi juga di internal. Oke. Berarti singkatnya gini ya Coach Yuni ya. Kalau ada tim yang kerjanya mungkin kerjanya lambat gitu ya. Mungkin kolektivitinya kurang, kolaborasinya kurang gitu ya. Gitu betul nggak Coach Yuni? Tidak bisa disimpulkan gitu. Kayak gitu juga ya. Gitu ya. Nah, jadi proses kolaborasi ini itu kan collectivity itu kan target bersama. Bukan target personal. Maka yang akan kita ukur itu adalah target bersama. Walaupun satu sekolah, satu lembaga gitu ya, yayasan ataupun satuan pendidikan itu mencapai satu target tertentu gitu ya. Oh ini bentuknya target, tetapi prosesnya akan kita lihat. Apakah proses yang dijalankan itu ditentukan oleh 1 atau 2 orang saja? Ini yang penting karena apa? Jangan sampai kita menjadi nanti kamuflase lah gitu ya bahasanya ya Coach Indra gitu ya. Seakan-akan hasilnya bagus tapi ini jangkanya jangka pendek. Begitu ya. Iya. Jadi ternyata ini jasanya si A si B yang punya. Begitu ini hilang begitu ya, besok dikasih pekerjaan yang sama, kok kenapa berbeda begitu ya? Karena dia tidak melibatkan collectivity di tim saat kolaborasi. Oke, paham. Ini salah satunya juga sistem yang bisa mengakomodir ketika terjadi banyak turnover tadi ya. Banyak keluar masuk tadi biar tadi enggak sistemnya tetap stabil gitu ya Gus ini. Stabil. Jadi yang kita ukur itu bukan personnya tetapi adalah bagaimana target bersama itu dicapai. Oke. Ini menjadi kunci gitu ya sehingga nanti bisa terus standar nih layanan yang diberikan dan target-targetnya bisa tercapai terus gitu ya Gus ini ya. Betul, gitu. Oke. Terus gimana Gus ini caranya misalkan seorang kepala sekolah nih ya Gus ini ya untuk mendorong agar gurunya ini bisa berkolaborasi gitu ya. Terutama tadi ya antara milenial dan senior kan kadang begitu diberi tantangan tentang teknologi yang milenial jauh nih di atas gitu ya. Nah, itu gimana Coach ini cara mendorong agar terjadi kalau pimpinan ya contoh tadi kan kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu ada satu kompetensi atau model kompetensi yang harus dimiliki Coach Indra. Salah satunya adalah pengembangan diri dan orang lain. Ya. Jadi pengembangan diri udah hafal lah kalau kita sebagai pimpinan tadi kepala sekolah itu apa yang harus kita kembangkan. Salah satu kompetensinya itu adalah mengembangkan orang lain. Perlu ada kompetensi itu ya Gus? Kompetensi untuk mengembangkan orang lain. Jadi kita sebagai seorang leader gitu ya, tidak mungkin akan bisa sendiri. Tapi gitu ya, atau maju sendiri gitu ya, atau berkembang sendiri. Tetapi bagaimana kita mengembangkan tim kita itu menjadi orang-orang yang tumbuh dan berkembang di lembaga atau satuan lembaga kita. Makanya sebenarnya untuk peta belajar yang dimiliki oleh guru-guru kita, para pimpinan itu harusnya tahu.
Oh, harusnya tahu. Kan biasanya kalau kita kan tanya nih, Bapak Ibu selama 1 tahun nih gitu ya, peta belajar Bapak Ibu atau kompetensi yang ingin ditingkatkan apa? Silakan dituliskan. Nah, kita kan biasanya akan mengawal tuh para pimpinan gitu ya, bagaimana mengembangkan kompetensi mereka. Kita bisa memfasilitasi dari sisi finansial, dana, ataupun dari sisi support di motivasi seperti itu. Oh, oke. Nah, tadi tuh berkaitan dengan tadi ya, peta belajar dan lain-lain gitu ya Coach Yuni ya. Gimana caranya atau apa aja nih aspek yang perlu diketahui oleh kepala sekolah tadi ya? Tadi kan salah satunya mungkin peta belajar gitu ya. Aspek yang perlu diketahui oleh kepala sekolah ini untuk penilaian bagi guru-gurunya mereka gitu ya, guru-gurunya dia gitu ya. Apa aja kira-kira? Baik, ini penilaian itu penilaian kinerjanya atau penilaian di peta belajarnya Coach Indra? Yang peta belajar dulu deh. Oke, peta belajar ya. Oke. Di peta belajar ya. Peta belajar ini kan sebetulnya kebutuhan secara personal yang harus dibuat oleh masing-masing Bapak Ibu guru untuk meningkatkan sisi kompetensi secara personalnya. Mereka menjadi satu kewajiban sehingga mereka tidak ada yang memaksa. Mereka mau belajar nih Coach Indra gitu ya. Maka di situ kan pasti ada apa yang ingin dicapai atau kompetensi apa yang ingin dituju untuk betul-betul dikuasai. Maka di situ bisa menuliskan gitu ya kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua adalah sumber daya apa yang dibutuhkan oleh guru itu ketika dia belajar terkait kompetensi tertentu. Dan yang ketiga adalah kapan mereka akan melaksanakan. Yang terakhir itu adalah apakah membutuhkan support gitu ya di dalam mencapai kompetensi itu, baik biaya, dana ataupun peralatan. Nah, di dalam membuat peta belajar ini, ketika kepala sekolah atau para pimpinan mengetahui, yang perlu dilihat adalah apakah peta belajar ini sudah sesuai atau inline dengan visi lembaga dan juga visi persona. Apakah itu, inilah yang perlu, ini inline nih dengan kebutuhan lembaga. Contoh, passionnya guru-guru kita gitu ya, ada 1-2 orang yang suka sekali dengan fotografer atau mungkin IT gitu ya Coach Indra gitu ya. Nah, kira-kira apakah visi secara personalnya tadi dan juga kompetensinya dia gitu ya, itu betul-betul inline dengan visi yang ada di lembaga. Nah, ini kira-kira kadang-kadang kan, ini nggak ada hubungannya dengan pembelajaran gitu ya. Kira-kira ini apa nih? Oh, ternyata bisa nih nanti gitu ya, kompetensi ini kan kita tanya apa tujuan Anda ketika sudah memiliki atau mencapai kompetensi itu. Oh, kalau untuk diri saya apa? Kalau untuk lembaga apa nih? Ya. Menarik tadi Coach ini ya. Harus sesuai dengan inline dengan visi yayasan juga berarti ya. Betul. Visi yayasan atau visi lembaga tersebut. Lembaga gitu atau sekolah lah gitu ya. Itu kalau nggak inline terus gimana Coach ini? Apakah tetap disupport kan? Tadi kan menentukan kompetensi apa yang mau diraih, terus tadi kebutuhannya apa saja, kapan mau melaksanakan, sama support yang dibutuhkan dari lembaga apa? Apakah tetap disupport kalau nggak inline gitu? Oke, baik. Jadi dalam proses peta belajar itu gitu ya, memang ada beberapa teman-teman yang tadi ini nggak inline gitu ya versi kita gitu ya. Maka perlu ada satu diskusi ya, diskusi gitu ya dengan tim kita. Apa alasan dia ingin meningkatkan kompetensi ini di dalam proses atau membuat peta belajar? Nah, itu kan masih persepsi kita nih Coach Indra yang merasa belum inline gitu ya. Nah, kita akan meminta mereka apa nih inline-nya. Contoh nih Coach Indra gitu ya, tiba-tiba di sekolah itu Coach Indra menuliskan belajar tentang coding gitu ya, atau belajar coding gitu ya. Terus ini apa nih cocoknya untuk sekolah kita gitu ya. Nah, si guru ini gitu ya menyampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya adalah bahwa karena dia passionnya adalah matematika, suka dengan angka, suka dengan simbol dan lainnya, maka dia ingin meningkatkan bagaimana menguatkan dari sisi codingnya, gitu ya, dari sisi codingnya. Nah, ketika kita inline-kan gitu ya, gimana nih guru itu menjawab gitu ya. Nanti saya akan memberikan satu untuk sekolah, yaitu adalah memberikan ekstrakurikuler dalam bentuk
yaitu mengajari anak coding secara sederhana. Nah, sebenarnya kan inline gitu. Sebenarnya inline gitu ya, ekstra. Namun gitu ya, secara fasilitas sekolah ini tidak ada jaringan komputer dan juga tidak ada peralatan nih kan gitu ya. Nah, kira-kira ini apa nih yang mau diselesaikan di dua orang ini? Iya betul. Iya kan gitu ya. Kadang fasilitasnya itu nggak ada gitu. Fasilitasnya nggak ada. Sebenarnya inline tuh gitu kan inline. Oh bagus juga nih gitu ya. Bahwa salah satunya untuk kompetensi global atau teknologi itu kan bisa nih dengan coding kan anak-anak kita di ekstrakurikuler. Tapi nih kendalanya adalah fasilitasnya nggak ada tuh anak-anak, hanya untuk gurunya gitu ya. Mungkin atau perwakilan dua kan gitu ya. Nah disinilah Bapak Ibu gitu ya. Tetap peta belajar itu silahkan dibuat atau dilaksanakan. Maka kepala sekolah bisa merekomendasikan ada enggak peta belajar atau kompetensi Bapak Ibu yang itu kaitannya nanti dengan pengembangan yang ada di sekolah yang kita butuhkan untuk saat itu. Dan Bapak Ibu betul-betul itu belum menguasai. Tapi bisa diterapkan. Berarti kita tarik, kita arahkan lagi gitu ya ke sini. Mungkin ada satu komitmen bersama untuk kita lakukan gitu, betul Coach Indra gitu ya. Apa nih yang bisa? Tapi yang tadi memang passionnya dia di situ kan nggak mungkin kita akan menghentikan kan? Bisa gitu, kan? Bukan gitu. Ya betul. Nah tadi kalau dari sisi peta belajar tadi ke sini ya. Kalau dari sisi kinerja guru ke sini seperti apa? Yang harus dinilai poin-poinnya apa aja mungkin gitu ya? Ya baik. Ini ada banyak ya, para ahli gitu ya, atau beberapa panduan dari pemerintah juga sudah ada terkait dengan penilaian kompetensi guru. Iya betul. Gitu ya. Namun secara garis besar gitu ya, di dalam proses penilaian hasil kinerja guru itu kan kita bisa menilai dari hasil kinerja dan juga hasil kompetensi yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Karena apa? Kompetensi yang dimiliki oleh guru itu belum tentu berdampak pada performa atau kinerja yang bagus. Bisa jadi kompetensi dia gitu ya, bagus gitu ya Bapak Ibu ketika uji kompetensi bagus, tetapi performa bekerjanya dia tidak bagus, bisa jadi. Oh gitu, bisa ada kemungkinan begitu. Ada kemungkinan begitu. Atau performance saat dia mengajar dia bagus, tetapi kompetensinya itu tidak bagus atau kurang baik gitu ya. Bisa jadi begitu gitu. Gitu ya. Dia ngajar, berinteraksi dengan anak-anak cukup bagus. Begitu dia dites kompetensi, dia itu nggak lulus atau mungkin kurang kan gitu Kurang kan gitu ya. Maka memang ada dua hal Coach Indra gitu ya, bahwa memang peningkatan kompetensi atau penilaian kompetensi dan penilaian kinerja itu harus dilakukan secara terus menerus ya. Bukan hanya mau ada uji kompetensi baru belajar gitu ya, uji kompetensi mau penilaian performance, apresial gitu ya, kinerja baru nanti kurang 1 bulan ini mau ada penilaian nih gitu ya. Kayaknya kita bagus-bagus aja nih kerjanya nanti gitu. Artinya itu nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di sekolah gitu. Pelayanan yang ada di sekolah. Jadi harapannya dampak dari SDM kita itu kan sekolah ya. Sekolah itu kan kata kunci pertama itu kan di pembelajaran. Iya. Pembelajaran itu adanya di kelas. Kelas itu hubungannya siswa dengan guru. Kalau gurunya tidak bagus, maka proses pembelajarannya juga kurang bagus kan pastinya. Maka dipastikan layanan juga kurang bagus. Kalau kita kualitas SDM kita kurang baik, dipastikan gitu ya, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan pengawalan karakternya itu juga tidak akan terkawal dengan baik. Ya. Tadi kan Gus ini sempat menyampaikan ya, artinya penilaian itu harus dilakukan terus-menerus gitu ya. Kalau yang paling efektif itu per berapa kali, periodenya berapa lama Gus ini? Kalau saran saya itu paling minim itu 1 tahun 2 kali lah ya. Berarti semesteran ya? Semester 2. Tapi ada banyak lembaga yang menggunakan proses asesmennya itu adalah seperti anak-anak, yaitu formatif. Selama 1 bulan, terus plus 3 bulan sekali ada proses pembinaan, baru di performa akhirnya itu ada PA gitu ya, sebutannya itu adalah di semester 1. Sehingga jangan sampai ada satu proses Bapak Ibu guru dapat SK, SP atau catatan itu langsung di semester 1, padahal tidak ada proses pembinaan di dalamnya. Oke. Padahal harusnya kan ada
satu proses ya di situ kan. Contoh guru terlambat, masa kita nunggu 1 semester sih gitu ya kan. Gitu ya. Agak repot kalau begitu. Kan agak repot kan gitu ya. Performa apa yang ingin dicapai gitu ya. Iya. Oke, kalau misalkan tadi sudah mungkin sempat dijelaskan lagi ya, mungkin lebih ditekankan lagi Coach Yuni ya. Iya. Langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan kepala sekolah itu apa Coach Yuni untuk meningkatkan kompetensi dari setiap guru lah, kita bicara guru lah mungkin ya. Iya, oke, baik. Jadi peran guru itu kan untuk meningkatkan itu ya. Nah, guru itu kan fungsinya sebagai edukator ya. Iya. Dia mendidik. Mendidik. Ya, mendidik itu ya bukan hanya pengetahuannya saja, bukan hanya keterampilan, tapi ruh di dalam jiwanya itu juga harus mendidik. Di hati emosionalnya itu juga harus mendidik. Maka gitu ya, sebagai seorang edukator itu bukan hanya berhenti di kelas, tetapi ya di doa-doa kita. Betul. Kan gitu ya. Kalau saya gitu ya, jadi seorang edukator itu, seorang pendidik itu ya nggak berhenti di kelas. Makanya guru itu 24 jam. Iya, bekerjanya mungkin 8 jam. Gitu ya. Setelah 8 jam layanan ke orang tua. Setelah itu apa gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Maka yang harus kita lakukan Coach Indra itu yang penting adalah kita luangkan waktu tuh, salah satunya yaitu adalah dengan mendoakan anak-anak kita. Wah, ini betul-betul Nah, itu karena menjadi penting. Karena kita lupa gitu ya. Oh, kayak kita mau merubah si A, si B, si C gitu ya. Tapi kita lupa sama yang membuat anak ini siapa gitu kan. Iya, betul. Jadi mungkin biar getaran hatinya bisa sama tuh Coach. Jadi ya betul. Jadi ada ikatan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita itu jadi guru itu nanti transaksional tuh Coach Indra, maka kan ya akan berhenti di situ. Akan berhenti di jam. Ya jam 7 sampai jam 8 atau sampai jam 4 gitu ya. Itu ya kompetensi sebagai seorang edukator yang harus ditingkatkan gitu ya. Yang kedua itu adalah sebagai seorang desainer. Sebagai seorang desainer. Kenapa? Sekarang itu kan kita lagi rame tuh kurikulum diferensiasi, atau customized kurikulum gitu ya, atau personalized kurikulum gitu ya. Kita tidak akan mampu menjadi seorang guru desainer kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam personalized kurikulum untuk anak-anak kita. Pasti kita menjadi seorang desainer. Oh, si A, si B, si C ini kompetensinya di mana, kecenderungannya di mana, kecerdasan dia ada di mana, kesukaan dia ada di mana. Maka disitulah guru itu menjadi seorang desainer. Maka kompetensi desainer ini kan bukan hanya otak kiri ya Coach Indra gitu ya. Ini kan membutuhkan otak kanan gitu kan. Membayangkan, oh ini Coach Indra nih, kayaknya ini anaknya adalah kinestetik nih. Oh nanti saya mendesain kalau interaksi dengan dia apa. Nanti kesukaan dia ini apa? Jadi harus mendesain satu. Karena desain kayak kita kan baju, membayangkan baju nanti yang akan saya pakai ini apa nih? Warna apa? Kita membayangkan kan. Iya, cocok nggak sama backgroundnya gitu ya? Cocok sama background. Saya juga nggak tahu ya. Ternyata ini background yang nanti dipakai oleh teman-teman kan gitu ya. Oh iya. Oke, tadi edukator, terus desainer gitu ya ke sini. Terus ada lagi ke sini. Yang berikutnya adalah futurologis. Oh, futurologis. Kompetensi terkait dengan bahwa kalau futurolog itu kan hanya dia berbicara masa depan, tapi logis itu bisa membaca masa depan gitu. Oh, tapi ini bukan meramal ya? Bukan peramal ya kan gitu ya. Jadi bisa maksudnya gini, oh anak saat ini gitu ya. Saat ini yang saya ajar itu ke depan itu kebutuhannya apa? Apa yang dia hadapi nanti di masa depan itu? Apakah yang saya ajarkan hari ini itu betul-betul akan dipakai dia nanti untuk menghadapi tantangan yang lebih besar? Kalau kita tidak punya kompetensi itu gitu ya, kita tidak meningkatkan kompetensi itu ke guru-guru kita, mungkin acuannya cuma satu Coach Indra. Apa itu? Buku paket yang dipakai untuk mengajar. Gitu kan, fokus gitu. Di situ aja fokus gitu ya. Di situ aja gitu. Padahal sumber belajar itu kan banyak nih, Coach. Iya. Nah, inilah kenapa gitu ya. Futurologis itu menjadi penting. Dia bisa membaca masa depan ke depan. Kalau sekarang aja gitu Gus Indra ya. Dulu zaman saya nggak kepikiran tuh ada handphone.
zaman saya kecil ya. Biasanya telepon yang ada kabelnya itu yang besar itu ya, besar gitu ya, terus kita pakai koin gitu ya. Nah, itu masih zaman saya nih Coach Indra gitu ya. Kita nggak kepikiran gitu ya ada telepon, udah ada telepon genggam gitu ya di usia berikutnya. Itu mahal waktu itu ya. Iya. Beli bahasanya, beli pulsanya itu mahal banget, mungkin besar gitu ya. Sekarang bukan hanya 3G, 4G, 5G gitu ya. Ke depan mungkin nggak usah pakai telepon gini, udah bisa ngomong mungkin ya jarak jauh gitu ya. Semua ruangan ini sudah ada fasilitas untuk berbicara dengan siapapun ya. Mungkin gambaran kita itu kan mungkin gitu ya. Kita belum bisa membayangkan gitu, tapi itu bisa jadi terjadi. Bisa jadi terjadi iya, gitu betul. ya. Jadi nggak perlu bawa handphone terus gini. Mungkin dalam ingatan kita kayaknya fasilitas handphone itu ada di sekitar kita, bisa jadi. Iya betul. Ya kalau dulu kayaknya nggak kebayang ya Coach Yuni ya. Dulu kayak saya cerita juga dulu nggak kebayang, jangankan handphone, listrik aja nggak kebayang gitu. Nggak kebayang karena di pedalaman sana ya, di Kalimantan ya, rumahnya Coach Indra ini ya, Masya Allah. Iya, betul. Saya pernah ke daerah rumahnya Coach Indra ini, Masya Allah gitu ya. Iya, listriknya kebayang gitu apalagi. Sekarang kalau kita bayangkan gitu ya, guru futurologis gitu ya tadi. Iya. Saya aja kalau kemana-mana handphone itu ketinggalan kan bingung ya. Iya betul. Bingung kan Coach Indra gitu ya. Iya. Wah kita udah nyuruh ngirim kurir untuk mendatangkan handphone kita. Pokoknya paniknya luar biasa. Mungkin ke depan apapun nanti yang akan tertinggal itu kita nggak akan ketakutan gitu ya. Saya juga bayangkan besok ketika handphone nggak hilang tapi masih bisa kontak, bisa komunikasi, gimana ya caranya? Iya. Bisa jadi. Kan kita belum kepikiran. Kalau selama ini kan kita nggak ada alat komunikasi, satu minta tolong orang lain pinjam handphonenya, yang kedua ke kantor polisi kan gitu gitu ya. Betul. Tapi ada nggak fasilitas umum gitu ya yang nanti itu bisa digunakan oleh semua orang, ketinggalan apapun, ketinggalan KTP, nggak bingung kan gitu, ketinggalan ini nggak bingung gitu. Sekarang kita masih bingung nih. Iya, apalagi kan kedepannya katanya kan ada Elon Musk yang mau masukin chip ke otak itu. Gitu ya. Nah ini saya juga nggak bisa bayangkan gitu ya. Guru seperti apa nanti yang harus mendampingi anak-anak kita kan? Di masa depan nanti. Di masa depan nanti kan gitu ya. Dan itu harus disiapkan ya Coach. Harus disiapkan, betul. Itu kompetensi yang memang betul-betul harus disiapkan Coach. Kalau tren terbaru gitu ya Coach ini dalam pengelolaan SDM gitu ya. Tren terbaru dalam pengelolaan lembaga SDM di lembaga pendidikan lah kita bilangnya gitu ya. Itu apa kira-kira Coach ini yang paling baru nih gitu, yang infonya paling hangat gitu ya. Memang kan ada banyak di literasi sekarang nih ya Coach Indra ya, di atasnya talent management ya. Kalau talent management itu kan memang menyiapkan gitu ya, bagaimana lembaga mampu menyiapkan kader-kader tertentu untuk menempati tempat-tempat tertentu. Ya kan gitu ya. Nah memang di proses talent management ini tidak mudah kalau di dunia pendidikan, karena memang gitu ya semuanya yang terjadi saat ini kita ini masih manual. Maka tren terbesarnya itu apakah nanti gitu ya di pengelolaan SDM kita, di proses pembelajaran yang saat ini terjadi itu mampu bisa mengintegrasikan dengan bukan hanya teknologi atau mungkin AI yang saat ini lagi ngetren ya. Iya betul. Nah, saya belum bisa membaca begitu. Kalau mengintegrasikan data di proses SDM sudah terjadi. Guru digantikan oleh teknologi di dalam kontennya sudah terjadi. Namun bahwa tren ke depan bahwa teknologi itu harusnya memanusiakan manusia, menjadikan manusia itu bijak, atau guru itu fungsinya untuk betul-betul mengawal karakter. Inilah fungsi yang ke depan itu sebenarnya harus diperkuat. Karena kalau kita fokusnya nanti SDM kita itu ya di dalam proses pengelolaannya fokus pada konten dan materi, itu sudah bisa dilakukan oleh teknologi, oleh mesin lah gitu. Oleh mesin. Maka proses pengawalan karakter itulah yang nanti itu harus dikuatkan oleh lembaga. Bagaimana lembaga itu menyiapkan penguatan karakter yang dimiliki oleh guru serta memodeling karakter guru itu kepada siswanya. Iya. Wah,
Menarik ini Coach ini ya. Karena kalau sekarang aja anak-anak kalau zamannya Coach Indra gitu kan ujian akhir gitu ya. Iya betul. Itu kan UN tidak boleh toleh-toleh kemana ke sana ke sini. Itu masih fungsi lesan guru, SDM kan gitu ya. Kalau sekarang kan udah lihat kamera. Iya, udah kelihatan tuh. Udah lihat kamera kan begitu ya. Namun gitu ya, bagaimana teknologi yang ada ini nanti membawa anak-anak kita lebih bijak, begitu juga Bapak Ibu guru. Bukan berarti dengan dimudahkannya kamera itu untuk anak-anak ujian terus Bapak Ibu guru itu lupa. Kenapa sih anak-anak kita itu harus jujur di dalam mengerjakan satu pekerjaan. Ketika kita tidak jujur, anak-anak itu akan berdampak pada satu proses di dalam hidup kita. Dan dampaknya itu pasti akan berdampak negatif bukan hanya untuk kita maupun untuk orang lain. Iya. Mungkin contoh sederhananya, jikalau kalian nanti gitu ya bekerja mengendalikan satu alat atau mesin, tapi tahapan itu atau kalian menjadi seorang pilot gitu ya, satu tahapan ketika kalian harus mengendalikan pesawat itu kalian lewati atau tidak ikuti, maka dampaknya bukan untuk kalian sendiri tetapi seluruh penumpang itu juga akan jatuh. Oke. Artinya dampaknya akan lebih besar gitu. Lebih besar, maka kejujuran itu kan harus dia lakukan dengan tahapan-tahapan yang benar. Iya. Dan agar itu tidak membudaya gitu ya. Tidak membudaya, maka karakter inilah tadi ya. Jadi tren SDM ke depan itu justru adalah mahalnya pengawalan karakter anak-anak masa depan itu yang nanti akan dibentuk. Oh, oke. Menarik nih kesini. Ini udah nggak terasa, ini udah hampir 1 jam nih kayaknya. Iya. Artinya ke depan ini tantangannya jauh lebih besar sebenarnya gitu ya. Tantangannya jauh lebih besar. Karena masuknya kayak sekarang sudah masuk AI itu udah terasa gitu. Betul. Bahkan nanti di proses para pimpinan dan juga lembaga bisa jadi pendekatan kita dengan para SDM kita ini berbeda kan Coach Indra gitu ya, proses komunikasinya, proses penilaian performanya gitu ya, itu kan sangat berbeda nanti ke depannya. Oh gitu ya, wah. Ini kalau mau langsung didampingi sama Coach ini bisa kontak ke siapa nih? Bisa kontak di teman-teman Kuanta lah ya pasti. Siap. Indra nanti. Terakhir nih Coach ini mungkin ya untuk menutup sesi kita di podcast kali ini gitu ya. Quotes dari Coach ini tentang manajemen SDM di lembaga pendidikan apa nih Coach ini? Oke, baik. Terima kasih Coach Indra. SDM ini adalah satu kunci penting di dalam perubahan di dunia pendidikan. Maka jangan ditunda-tunda untuk menginvestasikan SDM terbaik kita untuk perubahan pendidikan yang lebih baik pastinya Coach Indra. Oke, siap. Terima kasih banyak Coach. Terima kasih Coach Indra atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Coach ini ya. Dan semoga bisa sharing-sharing lagi sama teman-teman semua di podcast kita kali ini. Baik, terima kasih Coach Indra. Siap, terima kasih banyak. Dan terakhir kita tutup sama-sama nih Coach ini ya. Oke, apa ini tutupnya? Kita teriak salam pendidikan gitu Coach ini. Salam pendidikan. Salam pendidikan aja ya. Oke, baik. Kita lihat ke kamera tengah ya Coach ini mungkin ya. 1, 2, 3. Salam pendidikan. Oke, baik, terima kasih Coach Indra. Oke, terima kasih banyak Coach ini.